Memulai ceramah saya mohon dong semua perhatiannya menghadap saya. Cuma sebentar aja kok ceramahnya. Bisa ya? Bisa? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan nih. Para kurang semangat jawab salamnya. Ayo dong lebih semangat lagi. Padahal saya sudah semangat loh ini. Bisa ya? Saya ulangi ucapan salam saya, dijawab dengan semangat, oke? Dijawab dengan semangat, bisa? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gitu dong, bagus. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. واشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه واشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين عليهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas begitu banyaknya karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dan kenikmatan-kenikmatannya itulah kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat menyertai salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, uswatun hasanah, suri tauladan terbaik sepanjang masa, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semua yang berada di ruangan ini atau di lapangan ini mengharapkan agar sekiranya bisa mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak, dan semoga kita semua yang berada di sini bisa mendapatkan syafaat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebagaimana yang telah diamanahkan kepada kami, maka kami akan membawakan ceramah singkat yang berjudul tentang bersyukur terhadap nikmat. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak dan tak terhingga jumlahnya. Yang saking banyak dan saking tak terhingga jumlahnya itu sampai-sampai Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Quran surah An-Nahl ayat 18. Dalam ayat ini jamaah sekalian, mau sepintar apapun ilmu matematika kita dalam menghitung, mau secanggih apapun alat perhitungan yang ada di zaman ini, itu semua tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu untuk menghitung begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat-nikmat ini jamaah sekalian tentu sudah jelas bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Maka apa saja nikmat yang ada pada dirimu, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nahl ayat 53. Dan nikmat-nikmat ini jamaah sekalian, kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu kalian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian kelak tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian bermegah-megahan di dunia. Quran surah At-Takatsur ayat ke-8. Jamaah sekalian, karena setelah kita mengetahui tentang begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan setelah kita menyadari bahwa segala nikmat-nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian kelak, maka yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana ketika Allah hisab kita nanti, bagaimana ketika Allah mintai pertanggungjawabannya di hari kemudian kelak, kita bisa mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Maka jawabannya jemaah sekalian adalah tentu dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Apa kehendak Allah? Kehendak Allah adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku dan jangan, maka aku akan mengingat. Maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu.
Quran dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya, dan Allah melarang kita untuk apa? Untuk kufur. Kemudian jemaah sekalian, jika ada yang bertanya nih, emang bersyukur itu apa sih? Emang maksud sebenar dari bersyukur itu apa sih? Maka jawabannya jemaah sekalian, dalam kitab As-Sahih fil Lughah karya Imam Al-Jauhari rahimahullah, dikatakan bersyukur adalah pujian bagi seseorang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Dalam bahasa sederhananya itu bersyukur artinya berterima kasih. Hakikat syukur menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariq Al-Hijratain, bersyukur adalah as-sana'u 'alan ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi, memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut dan menggunakan atau memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jika Anda bertanya nih, emang apa sih spesial yang menjadi orang-orang yang bersyukur itu? Emang menjadi orang yang bersyukur itu ada ganjarannya bagi kita? Emang ada spesialnya bagi kita? Emang ada untungnya sih bagi kita? Tentu saja ada jemaah sekalian, dan akan saya sebutkan beberapa keutamaannya. Yang pertama, menjadi orang yang bersyukur adalah salah satu sifat seorang mukmin sejati. Dalam hadis dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman. Mengapa? Inna amrahu kullahu khair, karena setiap perkaranya adalah kebaikan. Inna sawatu sarra syakara, jika diberikan kepadanya kenikmatan maka ia mensyukurinya. Fakana khairullah, maka kata Nabi itu kebaikan untuk dirinya. Wa inna sawatu darra sabara, jika ditimpakan kepadanya musibah, ujian dan cobaan, maka ia bersabar. Fakana khairullah, maka kata Nabi itu kebaikan untuk dirinya." Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Kemudian keutamaan yang kedua, sebab ditambahnya nikmat dan dijauhkan dari adab. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Jika kalian ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan, "Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku ketambahkan lagi nikmatku kepadamu. Dan jika kalian kufur atas nikmatku atau ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah berat." Dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah menjelaskan, tolong dong ke sini. Perhatiannya ke sini, jangan lihat yang itu. Allah menjelaskan tentang bagaimana balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Apa balasannya? Yaitu ditambahnya lagi nikmatnya kepada kita. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang bagi orang siapa? Yaitu orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang ketika Allah berikan nikmat kepadanya malah digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Ya Allah berikan nikmat kepadanya malah digunakan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Maka jemaah sekalian, jadilah orang-orang yang bersyukur. Karena menjadi orang yang bersyukur itu tidak ada ruginya. Menjadi orang yang bersyukur justru menjadikan kita menjadi orang yang untung dunia dan akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sebenarnya keutamaan orang bersyukur itu banyak banget malah. Tapi karena waktu yang membatasi, jadi hanya sekian. Jika ada salahnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya saya adalah manusia biasa dan manusia itu tempatnya salah. Jika ada benarnya, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kami ilmu dan telah Allah mampukan kepada kami untuk menyampaikan ilmu tersebut. Jadi benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.